إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada hari ini, hari Jumat, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dilahirkan pada hari Senin. Jadi para ahli sejarah sepakat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggal kelahiran beliau, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada berpendapat pada tanggal 9 Rabiul Awal, ada berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Akan tetapi semua sepakat bahawa bulan Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi kehormatannya, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini khatib ingin berbicara tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib ingin berbicara tentang bagaimana kita memperoleh syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan apakah yang bisa menghantarkan kita meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap orang Islam menginginkan, berharap, berdoa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan hal-hal yang bisa atau amalan-amalan yang bisa membuat seseorang meraih syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hari kiamat kelak diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatnya. Di antara syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka merasakan ketakutan, kebingungan
al-gham wal karb, kekalutan pada saat itu. Mereka ingin cepat-cepat dihisab. Maka mereka pun mendatangi para nabi. Mereka mendatangi Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka mendatangi Nabi Allah Isa. Akan tetapi para nabi tersebut tidak berani memberi syafaat kepada mereka. Sampai mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang di bawah tahta arsh, di bawah arsh. Beliau bersujud dan beliau mengucapkan pujian-pujian yang belum pernah terucap, karena Allah memberikan ilham pada saat itu untuk mengucapkan pujian-pujian yang belum pernah terucap. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berharap syafaat untuk siapa? Untuk umatnya. Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak." Angkat kepalamu ya Muhammad. Mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Apa yang terucap dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati." Ya Allah ummatku, ya Allah ummatku, ya Allah ummatku. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan otoritas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Beliau mengabulkan doa Nabi, mengabulkan permintaan Nabi. Ini yang digambarkan di dalam hadis yang sahih, termasuk asy-syafa'atul uzma, yang tidak dimiliki kecuali hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita juga mengenal syafaat beliau. Syafaat beliau bagi para penghuni surga. Nabi memberikan syafaat sebagian penghuni surga agar masuk surga tanpa hisab. Kemudian syafaat beliau bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian syafaat beliau bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Beliau memberikan syafaat agar mereka dikeluarkan dari neraka. Dan masih banyak syafaat-syafaat yang lain yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kita memperoleh syafaat Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, dan ini syarat mutlak, orang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman billah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani, meyakini apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dan mentauhidkan Allah. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala an pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Ya Rasul, siapakah orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu mink." Saya sudah mengira ya Aba Hurairah bahwa tidak ada orang yang menanyakan tentang hadis ini kecuali engkau. Tidak ada orang sebelumnya. Engkaulah orang yang pertama kali menanyakan ini. Lima ra'aitu min hirthika 'alal hadis. Karena aku melihat bagaimana semangatmu untuk memperoleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan jawaban, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling bahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rawahul Bukhari. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan. Dia mengucapkan kalimat tersebut
murni, bersumber dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya, dorongan hatinya yang mendorong dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Adapun orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi perilakunya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih rajin melakukan ritual-ritual kesyirikan, masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, maka dia telah mendustakan ucapan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah di atas muka bumi ini, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah. Seluruh ibadah, semua ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah, lillahi wa billah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah bukan kalimat yang hanya diucapkan, tapi la ilaha illallah adalah kalimatul azimah, kalimat yang agung yang harus kita yakini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan mereka bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengucapkan, kami bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi Allah mendustakan mereka, tidak menganggap mereka sebagai golongan orang-orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Limadha? Karena mereka hanya sekedar mengucapkan. Mereka tidak meyakini di dalam hati, apalagi mengamalkan konsekuensi kandungan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka syarat mutlak agar kita memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan iman yang benar. Kita mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faktor yang mendatangkan, yang mengundang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendengarkan azan dan menjawab seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin, kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rutin mendengarkan azan, ketika azan berkumandang, dia hentikan seluruh aktivitasnya, dia simak kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin, dan dia ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang ma'ruf, yang sudah kita kenal. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا. Siapa yang mendengar, menjawab dan berdoa, apa jawab Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tapi untuk siapa? Bukan orang yang hanya sekali dua kali mau mendengarkan azan, tidak. Tapi orang yang betul-betul mengagungkan panggilan Allah, yang memuliakan kalimat-kalimat Allah, yang meyakini bahwa panggilan Allah merupakan panggilan yang pertama dan utama yang harus saya respon, sehingga dia berhenti dan menghentikan seluruh aktivitasnya. Dia simak dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa orang kalau sudah mendengarkan azan, lalu dia betul-betul berdoa, dia pasti akan berangkat ke masjid. Dia pasti akan berangkat ke masjid, karena dia menghayati apa yang diucapkan oleh muadzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari, diajak kita untuk melaksanakan solat. Hentikan aktivitas kalian, mari menuju solat, mari menuju kemenangan, menuju surga Allah. Itulah panggilan
Yang panggilan ini adalah panggilan dari Allah melalui lisan seorang muadzin. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebab yang ketiga agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salat. Artinya memperbanyak salat-salat sunnah. Dia tunaikan kewajipan-kewajipan dengan baik dan benar. Lalu dia tidak berhenti pada kewajipan-kewajipan salat saja, tapi dia tambah dengan hal-hal yang sunnah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, ada seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditawari oleh Nabi, alaka hajah, kamu pengen sesuatu? Di dalam riwayat yang lain disebutkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyah, karena dia melayani Nabi, Nabi ingin memberi imbalan berupa materi, kamu pengen sesuatu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, hajati, ya, saya punya hajat, punya kebutuhan. Qala wa hajatuka, apa kebutuhanmu? Kata pelayan ini, hajati an tashfa'ali yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, saya hanya punya satu permintaan, saya hanya punya satu kebutuhan. Dan sahabat ini adalah pelayan yang tidak memiliki harta. Disebutkan beliau adalah orang yang tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada kesempatan untuk meraih sesuatu yang paling mulia, tidak beliau sia-siakan, karena orientasi sahabat Rasulullah adalah akhirat. Mereka tahu akhirat adalah kebutuhan yang paling tinggi dan paling besar nilainya di sisi Allah dan paling bermanfaat buat kita semua. Ketika ada tawaran, apa kebutuhanmu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta engkau di hari kiamat memberikan syafaatmu kepadaku. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man dallaka ala hadha? Siapa memberi petunjuk kamu berbuat seperti ini, berkata seperti ini? Qala Rabbi, Tuhanku. Qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu keinginanmu, engkau ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, fa inni bi kathrati sujud, perbanyaklah sujud, artinya perbanyaklah salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan berkata Syekh Suhaib Al-Arnaud, isnaduhu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau itu keinginanmu, perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca salawat, terutama di hari Jumat, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthiru alayya minas salati fi, perbanyaklah kalian membaca salawat di hari Jumat. Kemudian di hari-hari yang lain kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, terutama ketika nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, rutin dia lakukan. Karena perlu kita ingat, ketika Nabi menyampaikan satu amalan fadilah, berarti amalan tersebut amalan yang rutin kita lakukan. Siapa yang setiap hari, 10 hari di pagi hari, 10 hari di sore hari, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Minimal 10 di sore pagi hari, minimal 10 di sore hari. Inilah amalan yang bisa mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbaiki keyakinan kita, memperbaiki iman kita, menjauhkan diri kita dari segala hal yang menjerumuskan kita pada perbuatan syirik. Dan mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mari kita hentikan seluruh aktivitas ketika azan berkumandang, dan mari kita memperbanyak salat. Salatlah sunnah. Salatlah sunnah, dan salat sunnah ini subhanallah tidak hanya mendatangkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi salat sunnah ini juga akan menutupi kekurangan-kekurangan salat fardu kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Dan khatib ingin mengingatkan, ada sebagian orang yang keliru dalam usahanya ingin memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa minta syafaat, tapi mereka berdoa bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu. Bukan seperti ini caranya. Tapi kalau kita meminta syafaat Rasulullah, kita minta mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi syafaat oleh Allah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keinginan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi justru dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, bukan minta kepada Nabi, bukan berharap kepada Nabi karena Nabi sudah wafat, tapi kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kitalah yang menuntun kita agar kita selalu berdoa hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah, dialah la ma'budu bihaqqi illallah. Dialah satu-satunya Allah, Tuhan kita, yang semua ibadat termasuk doa kita persembahkan hanya untuknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya malikal mulk, ya aziz, ya ghafar, ya sattar, ya rahman, ya rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. يا شافي يا مذهب البأس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.